Nah, selain itu, opsi untuk menyandingkan Susi ini kan semata-mata karena banyak sekali tokoh nasional yang sebelumnya ini dilirik oleh Partai Nasdem, kemudian apa? Kemudian mereka ini menyatakan penolakan. Jadi bisa dibilang ya, semua ini cuma gimmick politik saja. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait dengan Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Ya, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan ya, nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024. Dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Khoiri. Nah, jadi ya, Effendi Khoiri ini sempat mengaku khawatir. Nah, khawatirnya karena apa? Ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh dua bakal calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bahkan ya, Effendi Khoiri ini juga mengakui bahwa saat ini suara Anies Baswedan ini belum cukup signifikan untuk di dua provinsi yang semestinya menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden. Nah, dua provinsi yang saya maksud ini adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, memang kalau kita membaca kantong-kantong suara peta politik di Indonesia, tentu yang paling besar menyumbang suara nasional itu ya cuma ada di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, ketiga provinsi inilah yang selama ini paling menentukan kemenangan bagi siapapun calon presidennya, terutama pada saat pemilu di 2024 nanti. Dan ternyata ya, suara Anies Baswedan di Jawa Timur dan Jawa Tengah saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Kasihan sekali capres dari Partai Nasdem ini. Makanya ya, beberapa hari yang lalu, Ketua Bapilu Partai Nasdem sepertinya mulai pesimis dengan fakta suara Anies Baswedan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ya, Effendi Khoiri ini mengatakan, kalau di dua wilayah itu Anies Baswedan tidak bisa menandingi pesaing lainnya, ya wassalam, begitu katanya. Kasihan sekali Partai Nasdem ini. Padahal awalnya mereka ini kan terlihat sangat yakin kepada calon yang diusung. Seakan-akan Anies Baswedan lah yang paling pantas untuk menjadi presiden Indonesia. Tapi faktanya sekarang apa? Faktanya calon yang diusung itu ibarat tanaman yang layu sebelum berkembang. Ya, mungkin bayangan Partai Nasdem ini samalah seperti yang dulu pernah dilakukan saat mendukung sosok Jokowi. Mungkin ekspektasi mereka terlalu tinggi terhadap sosok Anies Baswedan. Seakan-akan dengan mengusung Anies Baswedan, terus nanti elektabilitasnya akan naik pesat. Tapi faktanya apa? Faktanya bukannya naik, malah semakin terjun bebas coba. Lah, ini kan kasihan sekali. Ya, sekedar mengingatkan saja. Jadi Partai Nasdem ini kan dulunya menjadi salah satu partai yang paling awal mendukung pencapresan Pak Jokowi. Dan mungkin ya harapannya yang pernah dilakukan dulu itu dapat diulang kembali saat ini. Tapi yang namanya politik kan nggak bisa seperti itu, bos. Nah, mengapa saya katakan begitu? Ya karena begini, kalau dulu itu yang didukung kan Pak Jokowi. Kalau dilihat secara personal itu jelas sangat berbeda sekali. Nah, tapi sekarang ini kan yang didukung oleh Partai Nasdem adalah Anies Baswedan. Ya jelas beda jauh lah. Makanya saya pernah mengatakan, kalau mau membandingkan antara Pak Jokowi dan Anies Baswedan, maka ibaratnya itu seperti langit dan comberan. Jadi jauh sekali perbedaannya. Dan sekarang Nasdem pun sepertinya sudah tidak pede atau percaya diri lagi untuk mengusung sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Ya, seperti yang saya bilang, semua ini dikarenakan elektabilitasnya yang terus mengalami penurunan. Di lain sisi, banyak sekali tokoh nasional yang sudah menolak untuk disandingkan bersama Anies Baswedan. Seperti yang sudah pernah saya ulas juga di video episode sebelumnya.
Nah, tapi dengar-dengar saat ini Anies Baswedan sedang mencoba untuk mendekati mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Susi Pujiastuti. Ya, kabarnya Susi ini akan digadang-gadang untuk menjadi calon pendamping Anies Baswedan di pemilu 2024. Jadi kalau benar mereka ini berpasangan, mungkin ya bisa disingkat dengan ASU, kepanjangan dari Anies Susi. Mungkin begitu. Bahkan kalau dilihat dari pertemuan mereka berdua ya, sepertinya memang sudah ada kecocokan di antara mereka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, benarkah Susi Pujiastuti akan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan? Nah, kalau menurut prediksi saya ya, sepertinya paket ini akan sulit untuk terrealisasi. Karena apa? Karena memang surveinya ini masih sangat kecil. Nah, selain itu, opsi untuk menyandingkan Susi ini kan semata-mata karena banyak sekali tokoh nasional yang sebelumnya ini dilirik oleh Partai Nasdem, kemudian apa? Kemudian mereka ini menyatakan penolakan. Jadi bisa dibilang ya, semua ini cuma gimmick politik saja. Nah, mereka yang menolak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu adalah putri dari almarhum Gus Dur, yaitu Yeni Wahid. Kemudian ada juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Kemudian ada juga Profesor Mahfud MD. Nah, kemudian Sandiaga Uno, dan yang terakhir itu adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Nah, makanya ya, setelah semua tokoh nasional tersebut menolak untuk disandingkan, sekarang ini Anies Baswedan pun mulai mencoba untuk mendapatkan peluang baru. Nah, peluang apakah itu? Yaitu dengan cara mendekati sosok mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dan sepertinya Nasdem pun setuju apabila Susi Pujiastuti ini menjadi cawapres Anies Baswedan. Bahkan sikap itu bukan hanya disetujui oleh Partai Nasdem, namun juga diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, yang menjadi masalah adalah terus bagaimana dengan nasib Partai Demokrat dan AHY coba? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Nah, apakah kemudian nanti AHY dan Demokrat akan menerima atau justru akan meninggalkan koalisi perubahan? Ya, kalau Demokrat sampai meninggalkan koalisi perubahan, maka sudah hampir dapat dipastikan bahwasanya koalisi perubahan dipastikan akan bubar. Ngeri sekali kan? Dan saya yakin Partai Demokrat ini akan sulit untuk menerima kenyataan apabila yang menjadi cawapres nanti bukanlah AHY. Jadi ya, kalau koalisi perubahan nanti bubar, maka otomatis Anies Baswedan akan gagal untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.